Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Tanjiri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu sensor transducer. Nah, sensor. Nah, sensor ini ialah sebagai alat mendeteksi energi dan mengubahnya menjadi energi listrik, atau bisa juga dikatakan sensor ini adalah elemen sistem yang berhubungan dengan proses di mana suatu variabel yang sedang diukur dan menghasilkan suatu output dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel inputnya. Nah, fungsi sensor ini yaitu untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, biologi, dan energi mekanik, dan sebagainya. Nah, sensor ini juga diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, kemudian berdasarkan sifat dasar outputan, dan berdasarkan sifatnya juga. Yang dimana yang berdasarkan penggunaannya itu ada beberapa sensor seperti sensor thermal atau suhu, kemudian sensor mekanis, sensor optik, sensor akselerometer, sensor ultrasonik, sensor suara, dan sensor tekanan. Nah, yang pertama sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala-gejala perubahan panas, temperatur pada suatu dimensi, entah itu dalam benda padat, dalam benda cair ataupun gas. Nah, kemudian sensor mekanis seperti perpindahan atau pergeseran, kemudian posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan lain sebagainya. Yang dimana sensor mekanis ini adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis. Kemudian ada sensor optik atau cahaya, yaitu yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, kemudian dari pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai suatu benda ataupun suatu ruangan. Kemudian ada sensor akselerometer yang mendeteksi posisi percepatan, kemudian ultrasonik untuk mengukur jarak dan kecepatan benda, kemudian ada juga sensor suara untuk merasakan tingkat suara, dan sensor tekanan untuk mengukur jumlah tekanan pada sensor tentunya. Kemudian sensor yang berdasarkan sifat dasar outputan ada dua, yaitu yang pertama perubahan resistansi, contohnya strain gauge, RTD, dan termistor. Kemudian yang kedua perubahan induktansi, yang dimana pada outputnya besaran-besaran yang diindra oleh sensor ini menghasilkan perubahan induktansi pada keluarannya. Contohnya adalah transducer yang digunakan untuk mendeteksi perubahan gaya. Nah, lalu berdasarkan sifatnya, sifat sensor dibagi menjadi dua, yaitu sifat aktif dan sifat pasif. Nah, dikatakan aktif karena sensor tersebut memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi besaran yang bukan listrik ke besaran yang listrik. Salah satu contohnya seperti termokapel. Nah, yang dimana prinsip kerjanya itu pembangkitan gaya gerak listrik pada titik sambung dua logam yang beda karena dipanasi. Dan RTD atau termometer tahanan, yang dimana prinsip kerjanya itu perubahan nilai tahanan kawat akibat perubahan temperatur. Lalu sensor dikatakan pasif karena tidak memerlukan bantuan dari sumber energi untuk mengkonversi sifat fisik atau kimia ke besaran listrik. Salah satu contohnya yaitu potensiometer, yang dimana prinsip kerjanya itu perubahan nilai tahanan karena posisi kontak bergeser, dan bisa digunakan pada alat tekanan, pergeseran, atau posisi. Nah, kemudian transducer. Nah, transducer itu alat yang mengubah suatu bentuk energi ke energi lain. Nah, energi yang berguna tentunya ya. Nah, bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi elektromagnetik, energi cahaya, kimia, bunyi, dan panas. Nah, transducer ini dapat juga diklasifikasikan dalam bentuk sistem transmisi berdasarkan fungsi dan berdasarkan pengubah energinya. Pertama, transducer dalam bentuk sistem transmisi. Nah, dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda,
transducer ini akan menyalurkan energi ke sistem transmisi selanjutnya, yang dimana bagian input daripada transducer ini ialah sensor itu sendiri, karena sensor ini berfungsi sebagai alat pengindra pertama yang nantinya diubah oleh transducer ini ke dalam bentuk energi yang lain. Kemudian berdasarkan fungsinya ada transducer input dan output. Nah, transducer input itu yang mana merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi resistansi atau sinyal listrik. Nah, beberapa contohnya daripada transducer input ini diantaranya yaitu LDR, transistor, variable resistor, dan mikrofon. Nah, pada mikrofon ini ada yang namanya sistem I/O atau sistem input output pada transducer. Nah, di mana sistem input device pada mikrofon ini yang mana akan dilanjutkan ke sistem kontrol lalu atau amplifier, kemudian menghasilkan output device seperti loudspeaker. Nah, kedua, transducer output. Ini merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik atau physical energy, yaitu kebalikan dari transducer input tadi. Nah, beberapa komponen elektronika atau perangkat elektronik yang digolongkan sebagai transducer output diantaranya adalah seperti LED atau light emitting diode, kemudian heater yang mengubah listrik menjadi panas, kemudian loudspeaker yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Kemudian berdasarkan pengubah energinya, sensor transducer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembangkit sendiri dan yang kedua power eksternal. Nah, pada transducer pembangkit sendiri, energi yang diperlukan hanya dari satu sumber saja. Contohnya seperti pada termokapel ya. Kemudian pada transducer power eksternal, yaitu yang membutuhkan energi yang berasal dari luar, seperti contohnya RTD atau termometer tahanan, strain gauge, dan lain sebagainya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai sensor transducer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.